Halo semuanya, jadi di sini kami kelompok 7, mata kuliah pengetahuan lingkungan akan membahas tentang piramida ekologi, yakni ekosistem persawahan. Baik, di sini kita akan membahas tentang komponen biotik, komponen abiotik, dan jenis interaksi komponen ekosistem. Yang pertama, ekosistem adalah sistem alam yang dibentuk dan interaksi antar makhluk hidup. Sedangkan sawah adalah tanah atau lahan yang diusahakan agar tetap berair untuk digunakan menanam padi, bawang merah, dan lain-lain. Contoh komponen biotik sawah adalah yang pertama padi, kedua rumput, ketiga perpohonan, keempat ular dan cacing, kelima katak, keenam tikus, ketujuh manusia, kedelapan wereng, kesembilan burung, kesepuluh belalang, dan yang terakhir macam-macam mikroorganisme. Berikutnya, contoh komponen abiotik sawah. Yang di sini ada tangible, yang termasuk dalam tangible yaitu tanah, air, kayu, orang-orangan sawah, kaleng-kalengan, dan juga jerami. Dan yang berikutnya ada intangible, yang termasuk di dalam intangible yaitu suhu, tekanan, gravitasi, kelembapan, salinitas, dan topografi. Yang berikutnya jenis-jenis interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama, interaksi antar komponen biotik dan biotik atau juga disebut dengan simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, predasi, alelopati, dan juga kompetensi. Yang berikut ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Kemudian ada juga interaksi antara komponen abiotik dan biotik, dan yang terakhir interaksi antara komponen abiotik dan abiotik. A. Interaksi biotik dengan biotik. Interaksi yang terjadi antar sesama komponen biotik, di mana komponen biotik satu mempengaruhi komponen biotik selanjutnya. Terbagi menjadi 6 jenis, yaitu mutualisme, komensalisme, parasitisme, predasi, alelopati, dan kompetisi. Yang pertama, mutualisme atau sama-sama untung, contohnya kerbau dengan burung jalak. Yang kedua, komensalisme atau satu untung, satu tidak untung, tidak kerugi. Contohnya tumbuhan anggrek yang hidup menempel pada pohon inang, memanfaatkan inang hanya sebagai tempat fisik untuk hidup. Yang ketiga, parasitisme atau satu untung, satu rugi, ada unsur ketergantungan. Contohnya simbiosis parasitisme antara tali putri dengan inangnya. Tali putri mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap bahan makanan dari inangnya, sedangkan inangnya dirugikan karena makanannya diambil. Predasi atau suatu predator dan suatu mangsa. Contohnya tikus memangsa padi, ular memangsa tikus, elang memangsa ular, orang memangsa elang. Aliopati, satu menghambat yang lain. Contohnya rumput menghambat pertumbuhan padi. Kompetisi, sama-sama bersaing. Contohnya ular berebut pasangan, ular berebut tikus, ular berebut wilayah kekuasaan. Interaksi biotik dan abiotik. Interaksi yang terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik, di mana komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Contohnya cacing dengan tanah. Yang berikut C. Interaksi abiotik dengan biotik. Interaksi yang terjadi antara komponen abiotik dengan biotik, di mana komponen abiotiklah yang mempengaruhi komponen biotik. Contoh, air dengan padi, sinar matahari dengan padi, udara dengan padi, udara dengan komponen biotik, air dengan kecebong dan mikroorganisme, dan lain-lain. Yang berikut D. Abiotik dengan abiotik. Interaksi yang terjadi antara komponen abiotik, di mana komponen abiotik satu mempengaruhi komponen abiotik lain. Contoh, air dengan tanah. Permasalahan yang terjadi pada ekosistem sawah. Pada ekosistem persawahan, padi merupakan produsen. Padi tidak hanya sebagai sumber makanan bagi manusia, melainkan juga bagi serangga dan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya aliran energi dan materi dari padi ke beberapa makhluk hidup lain
yang mengakibatkan menurun jumlah sumber makanan pokok manusia. Banyaknya serangga yang datang mencari makanan pada ekosistem sawah justru mengundang kehadiran katak pemangsa serangga. Akibatnya para petani juga harus berhadapan dengan katak yang banyak berada di sawah. Yang berikut, solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya yang pertama, memberikan jarak antar satu tanaman padi dengan padi yang lainnya untuk mencegah tanaman padi dari hama wereng yang akan mudah timbul apabila padi ditanam berdekatan. Yang kedua, sengaja melepaskan hewan pemakan hama seperti laba-laba untuk memakan hama wereng, hingga ular untuk memakan tikus sawah yang sangat mengganggu. Yang ketiga, memasang orang-orangan di area persawahan untuk menakut-nakuti burung yang suka hinggap di atas tanaman petani. Yang keempat, memberikan pupuk dengan kualitas bakteri khusus yang akan memberikan nutrisi sekaligus menyediakan proteksi lebih bagi tanaman padi dari serangan hama. Dan yang terakhir, memberikan pupuk kimia yang sesuai dengan takaran agar tidak merusak ekosistem sawah. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga materi yang telah kami bahas berguna bagi kita semua.